Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kerennya bangunan masa depan? Nah, tunggu dulu. Karena kecerdasan buatan akan merevolusi dunia arsitektur. AI adalah sahabat yang hebat. AI dapat memberikan para arsitek alat bantu yang luar biasa untuk menciptakan bangunan menakjubkan yang nggak hanya menakjubkan tapi juga ramah lingkungan dan sangat efisien. Jadi, mari kita lihat seperti apa masa depan kita yang indah. Pertama-tama, kamu tahu bagaimana kota bisa menjadi sangat sibuk dan membuat kewalahan kan? Nah, coba tebak. AI hadir untuk menyelamatkan hari dan membuat kota kita menjadi sangat pintar. Bayangkan, kamu melaju di jalan dengan mobil terbangmu. Ya, kita akan memilikinya. Berkat AI, lalu lintas akan mengalir seperti mimpi. Gak ada lagi kemacetan yang tak berujung. Kota ini tahu di mana lokasi-lokasi yang paling mungkin terjadi tindak kriminal dan mengambil langkah proaktif untuk membuat kita tetap aman. Rasanya seperti memiliki pahlawan super di setiap sudut. Dan hey, lupakan sampah yang menumpuk. AI memastikan sampah dikelola secara efisien, menjaga kota kita tetap bersih dan segar. Mereka bisa bertindak sebagai manajer kota yang dapat mengoptimalkan segala sesuatu, mulai dari lalu lintas hingga keselamatan dan bahkan pembuangan limbah. Mereka dapat menganalisis banyak sekali data dari berbagai tempat, seperti sensor dan media sosial. Dengan semua informasi tersebut, mereka dapat membantu perencana kota untuk membuat keputusan brilian yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Oke, jadi kamu berjalan-jalan di jalan, dan matamu langsung terpesona oleh bangunan yang luar biasa. Lekukan dan fiturnya yang futuristik membuatnya menonjol dari yang lain. Dan gak hanya menarik perhatianmu, tapi juga membuat alam menyukainya. Kamu mungkin mengira bahwa ini dirancang oleh arsitek jenius. Namun kamu gak tahu bahwa ini sebenarnya adalah kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan. Bayangkan, memiliki seorang teman desain super pintar yang bisa menghasilkan ribuan ide bangunan luar biasa dalam sekejap mata. Itulah yang dilakukan oleh perangkat lunak desain berbantuan AI untuk para arsitek. Perangkat lunak ini dapat menghasilkan dan menilai banyak sekali pilihan desain. Mereka mempertimbangkan hal-hal seperti bahan terbaik untuk digunakan dan penempatan yang sempurna untuk bangunan. Selain itu, dengan menganalisis data dan menghitung angka, algoritma dapat membantu mengoptimalkan desain bangunan. Mereka dapat memastikan meminimalkan penggunaan energi, menghemat air dan mengelola limbah dengan baik. Setiap bangunan berusaha untuk mengurangi biaya, menghemat energi, dan mempromosikan dunia yang lebih baik. Hasilnya, karya arsitektur yang sangat indah dan sangat praktis. Lanskap kota di masa depan akan dihiasi dengan bangunan-bangunan yang mengagumkan ini. Oh, tapi itu belum cukup mengesankan bagimu? Nah, bagaimana dengan bangunan futuristik yang menakjubkan yang tampaknya menentang gravitasi? Bangunan ini nggak terbuat dari batu bata dan mortir tradisional. Oh, tidak. Keajaiban ini dibuat dengan menggunakan kekuatan pencetakan 3D. Dengan bantuan AI, para arsitek merancang setiap detail yang rumit dan memasukkan semua data penting, seperti bahan apa yang akan digunakan dan bagaimana kondisi lokasi dapat mempengaruhi struktur bangunan. Algoritma AI bekerja secara ajaib untuk mengoptimalkan desain, menjadikannya sangat indah dan kokoh. Pencetakan 3D pada dasarnya seperti memiliki mesin ajaib yang dapat menciptakan struktur mengagumkan langsung dari film fiksi ilmiah. Dan AI ikut serta untuk memastikan struktur ini nggak hanya cantik, tetapi juga kuat. Di kota masa depan, pencetakan 3D akan menjadi alat bantu arsitek yang utama. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menciptakan struktur yang dulunya nggak mungkin dibangun. Dari bentuk yang menakjubkan hingga detail yang rumit, kemungkinannya nggak terbatas. Tetapi AI nggak hanya membuat bangunan tampak hebat, tetapi juga membuat bangunan menjadi efisien dan nyaman. Katakanlah, kamu masuk ke dalam gedung perkantoran yang futuristik dan tara, lampu-lampu secara otomatis menyesuaikan dengan suasana hatimu dan suhu diatur dengan sempurna untukmu. Bangunan-bangunan futuristik ini mampu merasakan dan merespon lingkungannya sama sepertimu. Mereka mengontrol pencahayaan, menjaganya agar tetap tepat pada waktunya. Mereka mengatur suhu, sehingga selalu nyaman dan nyaman. Mereka bahkan mengawasi keamanan dan memperbaiki masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Jadi, gedung pintar tahu kapan orang datang dan pergi, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan energi yang sesuai,
menyelamatkan planet, dan menghemat sejumlah uang di sepanjang jalan. Nah, hal yang menarik adalah semua itu bukanlah satu-satunya kemungkinan. Bagaimana jika mengubah gedung pencakar langit menjadi hutan vertikal? Baru-baru ini seorang arsitek dari India sangat tertarik dengan kekuatan kecerdasan buatan. Jadi, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan bot gambar yang disebut Midjourney untuk menciptakan sebuah visi masa depan. Namun, alih-alih dunia robotik yang membosankan, mereka justru menginginkan sesuatu yang spektakuler. Dengan petunjuk teks seperti teknologi utopis dan menara futuristik, arsitek dan AI mulai bekerja. Coba tebak? Midjourney nggak mengecewakan. Mereka menyulap sebuah dunia di mana bangunan-bangunan diselimuti oleh hutan vertikal yang rimbun dan dihiasi dengan bentuk-bentuk yang terinspirasi oleh alam. Mereka ingin menciptakan masa depan yang berkelanjutan, yang selaras dengan lingkungan. Sang arsitek, Manas Bhatia, sangat positif terhadap potensi AI. Dia nggak melihatnya sebagai ancaman bagi pekerjaannya, tetapi sebagai alat yang ampuh untuk perubahan positif. Dia membayangkan masa depan di mana arsitek dan AI berkolaborasi untuk membuat desain yang menakjubkan. Dalam proyeknya, Bhatia bahkan meminta AI untuk membayangkan struktur simbiosis dan berlubang, dan AI merespons dengan gambar apartemen yang terletak di dalam pohon yang berlubang. Bayangkan, sebuah dunia di mana bangunan itu sendiri menjadi bagian alam yang hidup dan bernapas. Bhatia percaya, alam harus memainkan peran besar dalam arsitektur. Dia suka merancang struktur yang merangkul keindahan dan fungsionalitas alam. Dari bangunan yang dibangun di sekitar pepohonan hingga fasad yang mengatur suhu, dia sangat menyukai perpaduan arsitektur dengan alam. Dengan arsitek seperti Bhatia dan kekuatan super AI, masa depan kota akan menjadi luar biasa. Jadi, bersiaplah untuk masuk ke dunia di mana alam dan teknologi hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Ini adalah mimpi yang kita nggak sabar untuk melihatnya menjadi kenyataan. Atau, kalau kamu bukan penggemar berat pepohonan, bagaimana dengan yang satu ini? Gedung pencakar langit yang nggak terbuat dari batu bata padat, melainkan keajaiban tiup. Zumo, sebuah perusahaan arsitektur di Barcelona, menggunakan keajaiban AI untuk menghidupkan struktur yang bergoyang ini. Bangunan-bangunan superstruktur tiup ini menjulang tinggi di atas kota-kota masa depan seperti balon-balon yang menyala di langit. Inilah bagian terbaiknya. Bangunan tiup ini memiliki kekuatan super yang berkelanjutan. Kamu dapat memompanya hingga mencapai ketinggian yang menjulang tinggi, meratakannya agar mudah diangkut, dan membangunnya kembali dimanapun dibutuhkan. Ditambah lagi, bangunan ini ditenagai oleh energi terbarukan, sehingga mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Cukup keren kan? Masa depan melesat ke arah kita seperti roket. Kecerdasan buatan dapat menjadi saus rahasia yang membuat karya arsitek menjadi lebih istimewa. Namun, dengan kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar pula. Kita harus menggunakan AI dengan bijak dan etis. Untuk saat ini kita nggak perlu khawatir tentang mesin yang akan menggantikan arsitek. Kecerdasan buatan masih membutuhkan tangan manusia, atau kita akan berakhir dengan bangunan yang terlihat seperti pisang tumbuk atau es krim cone, kecuali kalau itu adalah kesukaanmu. Selain itu, manusia memiliki satu keuntungan penting. Mereka, adalah manusia. Kita harus ingat bahwa kecerdasan buatan gak memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan buatan memang jenius, namun gak dapat sepenuhnya memahami perasaan dan suasana yang kita manusia dambakan di dalam ruangan kita. Jadi, kita harus ingat untuk menanamkan desain kita dengan sentuhan manusiawi. Elemen-elemen hangat dan samar yang membuat kita berkata, aku merasa seperti di rumah sendiri. Dan jangan lupa bahwa AI masih terus belajar. Pada dasarnya, AI baru saja mengambil langkah pertamanya, dan kita harus bersabar dan memberinya waktu untuk berkembang. Terlalu terburu-buru dapat menghasilkan desain atau bangunan yang gak beraturan dan terlihat seperti puzzle yang campur aduk. Ini mungkin terlihat keren kalau kamu menyukai arsitektur avant-garde, tapi untuk orang biasa, tidak. Terima kasih. Jadi, saat masa depan terbentang dengan kecepatan warp, mari kita rangkul keajaiban AI dalam arsitektur. Namun, mari kita juga ingat untuk menyeimbangkan kecemerlangannya dengan sentuhan manusiawi kita.
Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan di mana bangunan gak hanya fungsional, tapi juga dipenuhi dengan hati dan jiwa. Ini adalah sebuah petualangan yang luar biasa. Ini tahun 2050 dan kamu membuka lemari pakaianmu. Yang kamu lihat beda banget sama isi lemari pakaianmu beberapa dekade lalu. Contohnya, ada jaket luar biasa yang kamu namakan jaket perjalanan terbaik. Jaket ini didesain untuk berfungsi sebagai ransel perjalanan. Jaket ini dilengkapi dengan semua hal yang kamu butuhkan waktu ngetrip. Ada bantal leher yang terpasang di kerahnya. Ada juga penutup mata kalau kamu mau tidur di pesawat atau di mobil otonommu. Ada kantong-kantong buat nyimpen gadget dan dokumenmu, wadah khusus yang berisi selimut perjalanan, dan saku buat kacamata hitammu. Kalau haus, kamu tinggal narik sedotan dari tempat minumnya. Di salah satu kantong ada kanebo. Di kantong lainnya ada pengecas portable. Manset jaketmu bisa diubah jadi sarung tangan. Ada juga saku khusus buat menghangatkan tangan. Bener kan? Semuanya ada. Atau kamu bisa pilih windbreaker tenaga surya. Bahannya yang berwarna grafit, tahan air, dan terbuat dari campuran serat polyester daur ulang. Jaket ini juga punya 5 kantong dan hoodie. Tapi tahu nggak bagian terkeren dari pakaian ini? Ada power bank yang terpasang langsung di dalamnya. Kamu bisa ngecas gadget dimanapun dalam cuaca apapun. Semua berkat panel surya yang menangkap energi dari matahari dan bahkan dari sumber cahaya buatan. Energi ini lalu diubah menjadi panas dan disimpan di dalam jaket. Saat diperlukan, kamu bisa menaikkan suhu di dalam jaket sampai 10 derajat Celcius dalam beberapa menit. Kamu juga punya beberapa barang yang bisa mengenali dan bahkan merespon tatapan orang di sekitarmu. Pakaian ini pun bisa balas merespon. Udah hampir kayak makhluk hidup. Masalahnya, kulitmu selalu bergerak. Kulit bisa mengembang, menyusut, dan berubah bentuk. Ini terjadi saat kamu merasa kepanasan atau kedinginan, atau waktu kamu takut, gembira, ataupun marah. Nah, pakaianmu juga bisa berperilaku seperti kulit tiruan. Pakaian bisa berubah bentuk, tekstur, dan bahkan warna tergantung moodmu. Kalau rasanya bosen sama isi lemari pakaianmu, kamu bisa mengupdate pakaian manapun yang kamu punya. Kamu, kayak kebanyakan orang sekarang ini, punya printer 3D di rumah. Kamu bisa memakainya untuk menyesuaikan pakaian sesuai seleramu. Misalnya, ngubah celana pendek jadi celana panjang, atau nambahin desain keren ke sweater favoritmu. Kamu bisa memilih pakaian yang terbuat dari bioskin sintetis. Pakaian semacam itu menyatukan desain tekstil dengan bahan hidup. Kainnya dipasangi bakteri khusus, yang sel-selnya bisa mengembang dan menyusut tergantung kelembapan di udara. Berkat bakteri ini, bahan tadi jadi berventilasi. Bahan ini bereaksi terhadap panas dan keringat tubuhmu dengan membuka bagiannya di dekat area tubuhmu yang terlalu panas. Bukaan ini memungkinkan keringat menguap sehingga mendinginkan suhu tubuh. Dengan begini, kamu tetap hangat saat cuaca dingin dan sejuk saat cuaca panas. Kalau mau pergi ke suatu tempat secepat kilat, kamu bisa pakai walk wings. Ini semacam selubung sepatu yang bisa berubah jadi sepatu roda begitu kamu aktifin saklarnya. Kamu bisa memakainya di sepatumu. Saat dibutuhkan, kamu bisa menurunkan rodanya dan mulai meluncur. Dan kalau kamu mau alas kaki biasa, roda itu bisa ditarik dengan mudah. Di bagian tumit sepatu walk wings, ada rem yang bisa diganti. Berkat rem ini, sepatumu gak akan lepas kendali kalau kamu bergerak di jalanan menurun. Berkat sol luar dari bahan karet, kamu jadi kayak pakai sepatu kets biasa aja waktu jalan pas rodanya ditarik. Sayangnya, alat ini cukup besar. Makanya, kamu nggak pakai walk wings setiap hari. Kalau mau hiking, kamu bisa bawa ransel Vanshelmu. Sekilas, ransel itu kelihatannya biasa aja. Tapi selain jadi ransel, ini juga bisa jadi pelindung yang bisa dilipat. Kamu bisa memakainya baik di hari hujan atau waktu panas terik. Kamu bisa buka penutup ini dalam sekejap tanpa harus melepas ransel. Kalau udara udah kelewat panas, kamu bisa nyalain kipas. Kipas ini akan segera menyejukkan punggungmu. Dan kalau hujan, kamu nggak perlu repot pegang payung. Soalnya penutup ini udah nggak perlu dipegangi. Kalau mau olahraga di masa ini, kamu punya pakaian olahraga khusus. Ini adalah kaos dan celana panjang ketat dengan lusinan sensor gerak yang ditanamkan di dalamnya. Sensor ini mengumpulkan data dan mengirimkan ke aplikasi khusus di smartphone-mu. Aplikasi ini menganalisis gerakanmu secara nyata. Udah kayak pelatih digital gitu. Terus, alat ini bisa mengirimkan rekomendasi ke kamu tentang cara mencapai hasil yang lebih baik, memperbaiki bentuk fisikmu, dan menghasilkan lebih banyak tenaga. Di layar smartphone-mu, kamu melihat diri sendiri.
Atau lebih tepatnya, animasi 3D dirimu. Kamu bisa memutar model ini untuk mengecek tubuhmu dari sudut manapun. Kamu pun bisa memutar ulang animasi itu setelah latihanmu selesai atau setelah tiap set. Hasil latihanmu diunduh dan disimpan dalam aplikasi itu. Jadi, kamu bisa lihat kemajuanmu dan nggak perlu khawatir melewatkan atau melupakan informasi penting lagi. Kayaknya lari enak nih, pikirmu. Ternyata, kamu bukan cuma bisa pakai pakaian olahraga aja, tapi juga sepatu lari yang dicetak 3D. Sepatu itu terbuat dari bahan biologi sintetis dan bisa memperbarui diri sendiri dalam semalam. Artinya, sepatu itu nggak bisa rusak. Yang paling keren lagi, sepatu ini dicetak pas sekali dengan ukuran kakimu. Bahannya pun terasa kayak kulit kedua. Sepatu ini bereaksi terhadap gerakan dan tekanan yang muncul waktu kamu lari. Kalau dibutuhkan, sol sepatu lari itu bisa mengembung buat jadi bantalan tambahan. Setelah lari, sel-sel khusus di dalamnya yang dinamakan protosel kehilangan energinya. Jadi, kamu harus menyimpan sepatumu di dalam stoples berisi cairan khusus yang menjaga kesehatan sel-sel ini. Kamu juga bisa ngasih warna sesukamu ke cairan itu. Lalu, pagi harinya, setelah sel-sel itu diisi ulang, warna sepatumu pun jadi sesuai yang kamu mau. Kamu sering memilih pakaianmu sesuai tujuanmu hari itu. Dan kalau sekiranya kamu bakalan banyak beraktivitas, misalnya kamu mau bantuin teman pindahan, kamu akan pakai setelan exoskeleton. Tapi bukan pakaian tebal jadul itu. Setelan exoskeleton modern sama kayak pakaianmu sehari-hari, tapi bisa bantu kamu mengangkat beban yang sangat berat. Ada juga celana, jeans, dan legging yang memudahkanmu berlari atau berjalan selama berjam-jam tanpa henti. Kamu juga bisa pilih aksesori yang keren loh. Misalnya Smart Belt. Ikat pinggang ini melacak data kesehatanmu. Lalu aplikasi khusus akan menyediakan tips dan rekomendasi buatmu. Kamu juga punya kaos kaki yang bisa didaur ulang. Sekarang ini, nggak ada orang yang membuang pakaian lamanya. Printer 3D di rumahmu bisa mendaur ulang dan mencetak lagi semua jenis kain. Dan kalau mau, kamu bisa coba jadi desainer sendiri dengan membuat pakaian baru dari pakaian lamamu. Kamu hampir nggak pernah meninggalkan rumah tanpa kacamata AR. Yap, ini kacamata augmented reality cerdas. Pada dasarnya, ini adalah komputer yang bisa dipakai dan langsung menunjukkan kepadamu semua hal yang biasanya kamu cek di ponsel. Misalnya cuaca, notif baru, atau arah berkendara dan berjalan. Sebagian orang lebih suka pakai lensa kontak AR. Alih-alih kacamata AR, kamu juga bisa pakai gelang keren. Dan ini bukan cuma aksesori. Kalau pakai gelang ini, biasanya kamu meninggalkan smartphone-mu di rumah. Perlahan tapi pasti, smartphone bakal jadi barang kuno. Ponsel nggak lagi sepopuler 30 tahun lalu. Sekarang kamu bisa membuka layar AR dengan bantuan gelangmu. Layar ini bisa melakukan fungsi yang sama seperti layar sentuh. Kalau kamu nggak mau pakai gelang, layar AR bisa digabungkan dengan aksesori atau perhiasan lain. Kebanyakan pakaian di lemari pakaianmu bisa bersih sendiri. Itu karena belum lama ini ilmuwan menemukan kain khusus yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Kain ini memanfaatkan struktur nano yang efektif melarutkan kotoran dan lemak. Yang harus kamu lakukan cuma menaruh pakaian itu di tempat yang terekspos cahaya. Kalau kamu nggak sengaja numpahin kopi ke kaos, kamu cuma tinggal ngarahin kaosmu itu ke bohlam di atas kepalamu. Beberapa menit kemudian, noda itu bakal hilang. Omong-omong, sekarang ini kegiatan belanja udah beda kalau dibandingkan 30 tahun lalu. Kamu bisa masuk ke toko apapun dan mencoba produk-produk baru langsung dari rumahmu yang nyaman. Ini berkat manekin virtual dan hologram 3D yang sekarang dipakai toko-toko untuk memajang produk mereka. Pengiriman juga jauh lebih cepat sekarang. Setelah memesan beberapa produk, kamu akan mendapatkannya dalam beberapa jam berikutnya dan dianterin sama drone. Waktu dan biaya pengiriman yang lebih sedikit bikin belanja online makin terjangkau dibandingkan zaman dulu. Terlepas dari semua perbedaan yang ada, kita memiliki satu kesamaan. Benar, kita semua merasa hidup dan secara aktif merasakan masa kini pada saat ini juga. Tapi inilah masalahnya, teman-teman. Perasaan saat ini sebenarnya sedikit tertunda. Dibutuhkan sekitar setengah detik bagi otak kita untuk menerjemahkan informasi ke kesadaran kita. Kalau dipikir-pikir, secara teknis masa depan sudah ditentukan, tapi kita tidak menyadarinya pada waktunya. Dan bukan hanya itu saja, indera kita yang berbeda menangkap informasi dengan kecepatannya masing-masing, yang berarti otak kita harus menyeret beberapa informasi untuk memberikan kita perasaan langsung saat ini.
Otak kita seperti sedang mencoba menjahit monster Frankenstein dari informasi sensorik secara langsung dan membuatnya terlihat cantik. Namun, disinilah segalanya menjadi unik. Para peneliti telah menemukan bahwa mereka dapat mengacaukan persepsi ini. Ketika penundaan standar tersebut dihilangkan, otak kita menjadi bingung dan memberikan kesan bahwa efeknya terjadi sebelum tindakan yang memicunya. Seperti kamu mendengar suara bel pintu, tapi sebelum kamu menekan tombolnya. Aneh kan? Kenapa otak kita begitu mudah tertipu? Itu karena pikiran sadar kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus menerjemahkan dunia di sekitar kita, memikirkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua itu membutuhkan waktu, dan itu tidak bagus ketika kita menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Bayangkan, seekor binatang buas yang berbahaya melompat ke arahmu. Kalau kamu harus memikirkan cara bereaksi secara sadar, maka habislah sudah. Untungnya, otak kita memiliki peralatan tanggap darurat yang bekerja saat kita sedang membutuhkannya. Refleks kaget adalah respons tercepat yang dipicu oleh suara atau gerakan tiba-tiba. Dalam waktu 5 milidetik, banyak otot yang terpicu untuk bereaksi, dan kamu sudah bergerak sebelum kamu menyadarinya. Jika kita memiliki beberapa milidetik lagi, otak kita dapat bertindak dengan cara yang lebih menarik. Amigdala, tempat pemberhentian pertama otak kita untuk memproses emosi, membutuhkan waktu sekitar 12 milidetik untuk memproses ancaman. Tidak terlalu canggih, tapi dapat dengan mudah mendeteksi bahaya. Bahkan beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pengambilan keputusan secara sadar. Apapun yang kita lakukan dalam waktu kurang dari setengah detik, seperti memukul bola atau menangkap lirikan seseorang, dilakukan secara otomatis. Jadi, meskipun pikiran sadar kita sangat bagus untuk strategi jangka panjang, beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pikiran sadar. Namun, mari kita bahas pertanyaan yang sebenarnya. Pikiran bisa berbeda-beda, tentu saja. Kita semua tahu itu karena kita telah menjalaninya. Membuat pilihan karir atau pengasuhan anak yang sulit membutuhkan lebih banyak pemikiran daripada memilih topping es krim. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya berapa kecepatan berpikir itu? Apakah kita membutuhkan Ferrari untuk mengimbangi kecepatan otak kita? Atau cukup dengan menggunakan sepeda? Nah, beberapa ilmuwan telah menjawab pertanyaan rumit ini dengan mengukur seberapa cepat kita menyadari informasi yang kita kumpulkan melalui indera kita. Ternyata, kita bisa mendeteksi rangsangan yang berlangsung selama 50 milidetik. Itu sekitar 1/20 detik kalau dihitung-hitung. Sekarang, kalau kita bicara soal penginderaan dan respons, kita ambil saja contoh pelari cepat yang bereaksi terhadap bunyi sebagai tolok ukur. Reaksinya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 150 milidetik. Namun, kecepatan jalur saraf kita bisa meredam pikiran kita yang cepat. Pada masa lalu, para ilmuwan memperkirakan bahwa butuh waktu 35 meter per detik untuk informasi bisa bergerak di dalam saraf. Namun, berkat penelitian modern, kita sekarang tahu bahwa informasi di beberapa saraf yang terisolasi dengan baik dapat bergerak hingga 120 meter per detik. Itu sebanding dengan mobil-mobil tercepat di dunia, seperti Aston Martin atau McLaren. Kalau seperti itu, kecepatan berpikir berarti cukup cepat. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu berlatih seperti atlet olimpiade untuk mengimbangi kecepatan otakmu. Kamu mungkin pernah jeda sejenak untuk memikirkan berapa banyak pikiran yang kamu miliki dalam sehari. Pertanyaan itu juga dihitung sebagai pikiran loh. Spoiler, jumlahnya lebih banyak dari yang kamu kira. Dari saat kamu bangun hingga kamu tertidur, dan bahkan mungkin setelah itu, otakmu terus-menerus mengeluarkan pikiran. Beberapa pikiran ini mungkin sederhana, seperti aku harus mencuci baju, atau aku harus menelepon ibu. Yang lainnya mungkin lebih kompleks, seperti apa arti hidup ini, atau bagaimana cara kita mencintai. Percaya atau tidak, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa rata-rata orang memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari. Jumlah itu sangat banyak. Penelitian ini menggunakan pemindaian otak untuk melacak kapan pikiran baru dimulai saat peserta sedang beristirahat atau menonton film.
Tapi tidak semua pikiran diciptakan sama. Beberapa pikiran dapat membuat kita merasa bahagia dan bersemangat, sementara yang lain dapat membuat kita khawatir dan sedih. Bagi kebanyakan orang, pikiran negatif itu sulit untuk dihilangkan. Selain itu, tahukah kamu bahwa kepribadianmu dapat memengaruhi jumlah pikiran yang kamu miliki? Orang yang sedikit lebih gelisah cenderung memiliki lebih banyak pikiran daripada mereka yang lebih tenang. Tapi jangan khawatir. Memiliki otak yang berisik tidak secara otomatis berarti ada yang salah denganmu. Terkadang, otak kita bahkan dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang mengganggu atau membuat kesal. Meskipun wajar untuk memiliki pikiran semacam ini sesekali, jika pikiran-pikiran ini sering muncul dan mengganggu rutinitas harianmu, mungkin ada baiknya kamu berkonsultasi dengan profesional. Jadi, dari mana semua pikiran ini berasal? Sel-sel saraf otakmu atau neuron bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan sel-sel lain dengan menghasilkan neurotransmitter. Hal ini memicu reaksi berantai pengeluaran neuron yang kemudian menciptakan pikiran. Namun, bagaimana jika kamu ingin mengubah pikiranmu? Itu mungkin saja. Teknik-teknik seperti mindfulness dan bekerja sama dengan spesialis terlatih dapat membantumu mengatasi pikiran-pikiran yang tidak diinginkan dan memberimu kondisi pikiran yang lebih rileks. Otak kita mirip dengan otot yang membantu kita bergerak. Kita dapat melatihnya untuk membuat hidup kita lebih baik sampai batas tertentu. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah jumlah pikiran, tapi bagaimana pikiran itu memengaruhimu dan apa yang muncul dari pikiran tersebut. Berbicara tentang hal-hal aneh yang bisa dilakukan otak, ada berita mengejutkan yang baru saja terjadi di komunitas ilmiah. Para peneliti telah menemukan beberapa gelombang otak yang aneh pada gurita. Ya, kamu nggak salah dengar. Keajaiban berlengan 8 ini memiliki jenis gelombang otak yang belum pernah kita temukan di dunia hewan. Sekarang, sebelum kamu membayangkan gurita kecil yang mengenakan topi mandi kecil dengan elektroda yang mencuat, aku ingin memberitahumu bagaimana penemuan ini terjadi. Para ilmuwan melakukan pembedahan untuk memasang elektroda ke otak gurita dan dapat melihat sekilas proses berpikirnya. Proyek luar biasa ini menangkap rekaman otak gurita yang dapat bergerak sesuka hati dan hasilnya sangat menakjubkan. Para peneliti menemukan bahwa beberapa pola gelombang otak mirip dengan pola gelombang otak yang ditemukan di pusat memori manusia. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi konvergen mungkin berperan di sini. Apa yang dimaksud dengan evolusi konvergen? Mungkin kamu penasaran, yakni ketika dua hewan yang berbeda akhirnya memiliki sifat yang sama, meskipun tidak memiliki nenek moyang yang sama. Contoh lain yang mirip dengan evolusi konvergen adalah lumba-lumba dan kelelawar. Keduanya menggunakan suara untuk mengetahui di mana posisinya, tapi lingkungan kedua makhluk ini sangat berbeda. Gurita dianggap menarik oleh para ilmuwan dan non-ilmuwan. Dari ingatannya yang luar biasa hingga kemampuannya untuk menyamarkan diri, makhluk ini sungguh luar biasa. Hewan ini telah dikenal menggunakan benda-benda untuk memecahkan masalah, dan gurita bahkan bermimpi. Ya, kamu nggak salah. Riak warna yang bisa kita lihat di kulit gurita saat hewan itu tidur menunjukkan kepada kita bahwa gurita mungkin juga sedang bermimpi. Namun, gurita terkenal sulit untuk dipelajari. Hewan ini bisa menyentuh setiap bagian tubuhnya dengan lengan-lengan panjangnya, yang berarti dia bisa dengan mudah menghilangkan benda pelacak apapun yang mungkin dipasang oleh para ilmuwan. Bayangkan kalau sekarang adalah tahun 2025 dan planet kita telah benar-benar berubah. Naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan lautan yang semakin asam hanyalah beberapa masalah yang telah dihadapi manusia selama bertahun-tahun. Namun, di salah satu kota pesisir terbesar di dunia, situasinya menjadi terlalu serius. Hari itu adalah hari yang cerah di bulan Juni ketika gempa bumi besar mengguncang kota hingga ke intinya. Tanah di bawah kaki orang-orang bergetar dan berguncang, dan bangunan-bangunan bergoyang berbahaya. Orang-orang berlarian di jalanan dengan panik, mencoba mencari tempat yang aman. Namun, begitu tanah mulai tenang, penduduk kota menyadari bahaya yang sebenarnya. Dinding air setinggi hampir 100 kaki mengalir deras ke arah kota, didorong oleh kekuatan gempa. Tsunami menghantam kota dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh pemukiman di kota itu lenyap dan ribuan orang kehilangan nyawa. Namun disinilah menariknya. Setelah bencana tersebut,
pemerintah kota menyadari mereka nggak bisa membangun kembali kota seperti semula. Mereka harus lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya. Maka, mereka membuat sebuah proyek yang sangat ambisius, membangun sebuah kota bawah air. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kota yang mandiri dan berkelanjutan di bawah permukaan laut yang bisa bertahan dari bencana alam apapun. Kota bawah laut ini akan ditenagai oleh energi terbarukan, menggunakan tenaga pasang surut dan panel surya bawah laut. Kota ini akan dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim dan punya sistem tanggap daruratnya sendiri. Proyek ini menarik beberapa ilmuwan, insinyur, dan arsitek terbaik di dunia. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mendesain kota dan dengan hati-hati mempertimbangkan setiap aspek dari proyek ini. Kota bawah laut ini akan punya semua yang dimiliki oleh kota pada umumnya, mulai dari sekolah dan rumah sakit hingga toko dan restoran. Akan ada peternakan bawah laut, di mana ikan dan makhluk laut lainnya bisa tumbuh. Kota ini bahkan akan punya sistem transportasi, kapal selam canggih dan terowongan bawah laut yang menghubungkan berbagai bagian kota. Proyek ini menjadi mercusuar harapan yang bersinar bagi masyarakat. Proyek ini menunjukkan bahkan dalam menghadapi bencana, kita bisa bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini nggak lagi tampak sempurna. Biaya proyek ternyata lebih tinggi dari yang direncanakan. Ada juga kekhawatiran tentang berapa lama proyek tersebut akan bertahan. Bagaimanapun juga, lautan sangat nggak bisa diprediksi. Dan tetap saja, tim ilmuwan dan insinyur nggak pernah menyerah. Setelah bertahun-tahun melakukan uji coba, mereka akhirnya menciptakan kota bawah laut yang sempurna. Sebuah keajaiban teknik, sebuah ekosistem mandiri yang bisa menopang kehidupan manusia tanpa batas waktu. Bangunan-bangunannya dibangun dari bahan yang bisa menahan tekanan yang sangat besar di dasar lautan. Dan kota itu sendiri ditenagai oleh jaringan turbin hidroelektrik yang canggih. Gak lama kemudian, gelombang pertama kolonis tiba di kota bawah laut. Ada beberapa orang yang berbeda dalam kelompok ini, dan masing-masing dari mereka punya alasan tersendiri untuk memilih tinggal di dunia baru di bawah ombak ini. Beberapa di antaranya adalah petualang yang mencari dunia baru untuk dijelajahi, sementara yang lain berharap untuk menghindari bencana alam yang terjadi di daratan. Namun terlepas dari perbedaan mereka, semua orang ini punya tujuan yang sama, membangun masyarakat baru yang selaras dengan alam. Kota bawah laut berkembang pesat dan penemuan-penemuan baru dibuat setiap hari. Para kolonis mengembangkan teknologi dan cara baru untuk menjinakkan kekuatan laut. Mereka belajar bertani di laut dan mulai membudidayakan kebun bawah laut yang memberi mereka pasokan makanan yang stabil. Namun, hidup di bawah air merupakan sebuah tantangan. Orang-orang merasa terisolasi dan bahkan sesak. Situasi memuncak ketika sekelompok aktivis mulai memprotes rencana perluasan kota. Mereka berpendapat kota bawah laut merupakan ancaman bagi lingkungan yang seharusnya dilindungi dan para kolonis harus fokus untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan bawah laut yang rapuh. Protes tersebut memicu perdebatan sengit di antara para kolonis. Beberapa dari mereka berpendapat kelangsungan hidup kota bergantung pada pertumbuhan dan perluasannya. Sementara yang lain berpendapat kota ini harus memprioritaskan perlindungan lingkungan di atas segalanya. Pada akhirnya, sebuah kompromi tercapai. Kota ini akan terus berkembang, namun prioritas utamanya adalah keberlanjutan dan sikap bertanggung jawab terhadap alam. Para kolonis akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dengan menggunakan teknologi baru dan mengikuti aturan konservasi yang ketat. Dan mereka juga akan mengingat pentingnya melindungi lautan dan ekosistemnya yang rapuh. Tahun demi tahun berlalu, dan kota bawah laut terus berkembang. Generasi baru kolonis lahir, dan mereka tumbuh di dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia yang dikenal nenek moyang mereka. Mereka nggak pernah melihat dunia di permukaan, tapi menghargai keindahan dan kerumitan dunia bawah laut yang mereka sebut sebagai rumah. Dan seiring berjalannya waktu, kota ini menjadi simbol harapan bagi dunia yang sedang berjuang menghadapi dampak perubahan iklim yang menghancurkan. Hal ini menunjukkan terlepas dari semua kesulitan, orang-orang bisa bersatu untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Kota ini menjadi pengingat bahwa masa depan bisa diubah dan kita bisa membangunnya secara berkelanjutan dan selaras
dengan alam. Kamu lagi naik kereta. Dari atas gerbong, kamu bisa mendengar bunyi roda kereta yang beradu dengan rel. Tapi tiba-tiba, keretanya melambung ke angkasa. Semua penumpang kelihatan tenang karena hal ini sudah sangat biasa. Nggak gitu juga sih. Tapi kali aja akan terwujud dalam waktu dekat kan? Perusahaan Aka Technologies tengah mengembangkan proyek serupa. Mereka ingin mengurangi waktu perjalanan dan membuatnya lebih nyaman. Untuk bepergian jauh di masa sekarang aja, kamu perlu pergi ke bandara, kemudian check-in dan melewati pemeriksaan keamanan hingga berjam-jam. Baru setelah itu, kamu bisa naik pesawat. Dan saat pesawatnya mendarat, kamu harus melalui sejumlah prosedur standar lagi untuk sampai ke destinasimu. Akhirnya, perjalananmu berakhir. Dari contoh ini, minimal kamu perlu naik 3 jenis alat transportasi. Tapi dengan Link and Fly dari Aka Technologies, kamu bisa sampai di destinasimu tanpa perlu ganti kendaraan. Kereta ini sebesar pesawat Airbus A320. Panjangnya seukuran 4 bus sekolah dan bisa menampung 162 penumpang. Karena berjenis kereta, kendaraan ini bisa melintas di atas rel menuju pusat kota. Jadi, saat memulai perjalanan, kamu cuma perlu pergi ke stasiun kereta api terdekat. Setelah kamu duduk manis di atas gerbong, kereta ini akan membawamu ke bandara terdekat. Nah, dari sini, perjalanan serumu akan segera dimulai. Kereta berhenti sebentar, lalu diberi sayap dan mesin jet. Rentang sayapnya selebar lapangan sepak bola. Setelah mesin dinyalakan, kereta terus melesat dan lepas landas. Kereta terbang ini mendarat di destinasimu dan semua sayapnya dilepas lagi. Kamu bisa turun di mana aja tanpa perlu ganti kendaraan atau nunggu taksi. Pesawat Transformer yang bisa melintasi pusat kota mungkin belum akan terwujud dalam waktu dekat. Dan sekarang ini, perusahaan tersebut sedang mengembangkan solusi yang lebih simpel untuk mengurangi penumpukan penumpang. Bukannya diparkir di dekat gerbang, pesawat akan berada di dalam bangunan bandara dan penumpang bisa masuk langsung melalui badan pesawat. Badan pesawat ini akan berjalan menuju landasan pacu, kemudian dipasangi sayap, mesin, dan kokpit yang sudah ada pilotnya. Wah, sip! Pesawatmu sudah siap lepas landas. Sistem ini menjadikan proses boarding dan lepas landas 30 menit lebih cepat dari biasanya. Perusahaan Aka Technologies berencana membuat berbagai jenis badan pesawat yang bisa dilepas. Pada penerbangan jarak dekat, pesawatnya berkapasitas 160 orang. Dan untuk penerbangan jarak jauh atau yang kapasitasnya lebih tinggi, akan ada kabin bertingkat 2. Kabin VIP juga bisa didesain khusus seperti pesawat jet pribadi. Dan kalau semua kursinya dilepas, kabin itu bisa dipakai sebagai pesawat kargo. Link and Fly dilengkapi dengan sistem keselamatan khusus untuk berjaga-jaga kalau kabinnya tiba-tiba terlepas dari sayap saat terbang. 3 parasut di bagian depan dan 3 lainnya di belakang kabin akan ngebuka secara otomatis. Ada juga roket pengerem yang bisa segera mengurangi kecepatan. Dengan begini, badan pesawat akan mendarat secara mulus dan perlahan. Beberapa detik sebelum menyentuh tanah, kabin akan meluncurkan kantong udara yang terpasang di bagian belakang badan pesawat agar pendaratannya berlangsung semulus mungkin. Opsi perjalanan cepat lainnya, misalnya dengan naik Airbus Pop-up, taksi ini bisa melaju di darat dan di udara. Nantinya, kamu bisa pesan taksi seperti ini via tablet, ponsel, atau kacamata pintarmu mirip taksi online. Mobilnya sendiri terdiri dari pot penumpang berukuran setengah sedan modern dan bisa menampung 2 orang. Desain dan antarmukanya juga futuristik. Selanjutnya ada modul darat yang terdiri dari sasis dan roda untuk berkendara di jalan konvensional. Setelah masuk ke port, semua kebutuhanmu akan dilayani AI. AI ini juga mengemudi mobilmu dengan hati-hati menuju destinasimu. Setelah kamu keluar dari taksi, pot, dan modul darat akan dibawa ke stasiun pengisian terdekat. Demi kenyamanan, stasiun pengisi bisa berlokasi di seluruh kota. Jadi, kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk nunggu taksi.
Tapi kalau destinasimu jauh, perjalanan yang lebih seru sudah siap menunggumu. Sama kayak tadi, kamu memasuki pot beroda. Modul darat akan membawamu ke lokasi lepas landas terdekat, dan di situ kapsul akan dipasangi modul udara mirip drone raksasa. Modul ini menempel pada kapsul penumpang, kemudian terbang dan melepas pot dari modul darat. Yeay, taksimu udah terbang, dan kamu bisa menikmati keindahan kota dari atas. Lalu kamu mendarat pada platform khusus. Pot mulai tersambung lagi dengan modul darat, dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Lalu, modul udara segera mengisi daya untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Roket juga bisa menjadi revolusi lain dalam perjalanan jarak jauh. Dan sampai sekarang, wahana ini cuma dipakai untuk perjalanan luar angkasa. Tapi di masa depan, roket bisa benar-benar menggantikan pesawat terbang. Semisal kamu mau pergi dari New York menuju Shanghai, bantalan peluncur roket bisa berada di atas air di kawasan Lower Bay. Kamu naik feri yang akan membawamu menuju roket. Dan sesampainya di lokasi, kamu mengambil tempat duduk bareng penumpang lain. Hitung mundur, luncurkan. Roket lepas landas dan sampai di antariksa. Kecepatannya mencapai 27.031 km per jam. Dan sesampainya di orbit, wahana peluncur melepaskan diri dari roket penumpang, lalu kembali ke stasiun pendaratan untuk diisi bahan bakar. Setelah semuanya siap, peluncuran berikutnya akan dimulai. Selanjutnya, roket berpenumpang ini akan menggunakan mesinnya sendiri untuk terbang mengelilingi bumi. Roket akan masuk lagi ke atmosfer, lalu mendarat di platform air di dekat Shanghai. Perjalanannya cuma berlangsung selama 39 menit, jauh lebih cepat dari durasi 15 jam dengan pesawat konvensional. Tapi perjalanan seperti ini juga punya kelemahan. Suara roket jauh lebih bising, jadi lokasi platform pendaratannya harus jauh dari perkotaan. Hal ini malah akan mengulur waktu perjalanan. Belum lagi masalah gaya gravitasi. Saat berdiri di atas tanah, kamu akan ngerasain gravitasi 1G. Saat lepas landas dengan pesawat biasa, gravitasinya sekitar 1,5 G. Tapi saat naik roket, gaya gravitasinya 2 kali lebih kuat. Dan saat mencapai 5G, kamu akan pingsan. Kita balik lagi ke darat aja deh. Pada tahun 2010, jumlah mobil di seluruh dunia melebihi 1 miliar unit. Dan sampai 2030, angkanya diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Jadi, kita harus terus melawan kemacetan lalu lintas di jalanan. Bus yang ditinggikan memang bisa menjadi solusi. Kendaraan ini sebetulnya nggak mirip bus. Lebarnya 2 lajur dan memiliki beberapa gerbong. Kapasitas maksimumnya bisa mencapai 1.200 penumpang. Dan bus ini akan melintasi jalan biasa. Hanya saja, kedua sisi di sepanjang rute harus diberi rel. Bus ini akan bergerak pada ketinggian hampir 2 meter di atas jalan raya. Berarti mirip-mirip kayak naik bus tingkat London di bagian atas. Kerennya lagi, bus ini nggak menghambat lalu lintas di jalanan. Semua pengoperasiannya menggunakan listrik dan dikemudikan dengan sistem autopilot. Atapnya memiliki area luas yang tertutup oleh panel surya. Saat cuacanya mendung, bus akan mendapatkan daya dari rel. Boarding penumpang akan dilakukan di stasiun khusus yang berlokasi di atas tanah. Dan untuk menghadapi kondisi darurat, akan ada jalan tiup di tengah-tengah bus. Dengan begini, penumpang akan bisa keluar bus dengan aman. Konsep bus seperti ini juga mengusulkan agar pelindung rodanya bisa dinaikin, terutama saat melewati rintangan. Kalau ada mobil mogok di tengah rute bus, salah satu pelindung roda ini akan terangkat selagi busnya melaju, kemudian diturunkan lagi ke rel. Lalu, pelindung roda belakang juga sama. Dengan begini, bus tetap bisa melaju di perkotaan pada kecepatan 59,5 km per jam. Masih lumayan cepat daripada bermacet-macet di jalan ramai kan? Untuk menghindari kemacetan, kamu juga bisa memanfaatkan terowongan. Jadi kamu tinggal melewatinya aja dengan mobil. Sistem terowongan hipotetis di bawah kota besar akan memiliki banyak jalan masuk. Kamu bisa mengendarai mobilmu pada platform khusus. Kemudian, platform ini akan diturunkan. Kecepatannya di dalam terowongan akan naik sampai 200 km per jam. Jadi, kamu akan sampai di kota lain cuma dalam hitungan menit. Setelah itu, platform akan mengangkat mobilmu lagi ke permukaan.
depan dan kamu akan tetap berkendara menuju destinasimu. Terowongan juga bisa menjadi fasilitas untuk bepergian antar kota di masa depan. Tapi kamu perlu datang dulu ke tempat mirip stasiun kereta, kemudian naik pod penumpang. Pod berkapasitas 4 sampai 6 penumpang ini akan mengikuti jalur terowongan. Kemudian terpasang rangkaian pod yang terhubung dengan kapsul pengangkut. Pompa khusus akan menyedot udara keluar dari terowongan dan kapsul pengangkut akan bergerak dalam kondisi mendekati hampa udara. Menurut teori, kereta ini akan bisa melampaui kecepatan pesawat komersil atau bahkan kecepatan suara. Jadi, kamu bisa pergi dari kota New York ke Los Angeles cuma selama 3,5 jam. Kalau naik pesawat konvensional, waktu tempuhnya bisa sampai 6 jam. Setelah sampai di destinasimu, kapsul pengangkut akan terbuka dan pod penumpang tiba di stasiun. Di masa depan, pod ini juga akan bisa melaju di jalan raya konvensional. Jadi kamu tinggal pesan pod penumpang ini untuk mengantarmu pulang. Dengan begini, kamu bisa jalan-jalan sepuasmu tanpa perlu gonta-ganti kendaraan. Peserta yang hadir seketika terpukau melihat Tesla Bot meliuk-liukan tubuhnya di atas panggung. Robot ini dibuat untuk membantu manusia mengerjakan tugas harian yang monoton seperti belanja bahan makanan, bersih-bersih rumah, dan memotong rumput. Robot ini juga bisa menjalankan beberapa tugas sulit seperti memperbaiki mobil atau menata makanan. Tapi minusnya, robot ini gak akan mau melakukan semua tugas tersebut setiap waktu karena ia mengetahui aktivitas yang sedang dilakukan. Mobil Tesla punya sejumlah software terbaik di dunia dan dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence WAH untuk melakukan navigasi dan kemudi otomatis. Selain tampilannya yang mewah, mobil ini nggak melepas bahan kimia beracun seperti mobil biasa. Mobil Sat-Set ini juga bisa terhubung ke ponsel untuk membantu pemiliknya melakukan banyak tugas selagi berkendara. Teknologinya sudah pasti super canggih dan performanya tahan banting. Selain sebagai perusahaan mobil, Tesla juga termasuk perusahaan software. Mekanisme kemudi otomatis mengambil data dari dunia nyata secara real time, lalu menguploadnya ke server. Jadi saat melaju di jalanan, mobil Tesla terus memperbarui peta dan kecerdasannya agar mobil lain juga bisa mengambil informasi terbaru, lalu menerapkannya saat melakukan kemudi otomatis. Nah, kalau mobil Teslamu melindas jalan berlubang saat mode kemudi otomatisnya diaktifkan, informasi ini akan tersimpan untuk memperingatkan pengguna Tesla lain. AI di dalamnya juga cukup andal dalam mengikuti rute dan menavigasi kemacetan. Para pejalan kaki di trotoar atau penyeberang jalan yang meleng juga bisa terdeteksi. Mobil ini juga bisa menyingkir dari sejumlah rintangan dan melakukan parkir sendiri di tempat sempit dengan menganalisis lingkungan sekitar. Seluruh sistemnya mengandalkan manusia untuk selalu terupdate, sehingga AI bisa memahami peristiwa yang terjadi. Singkatnya, gitu cara kerja Tesla Bot. Robot ini akan menjalankan tugas sehari-hari dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Di dalamnya terpasang banyak kamera dan sensor untuk menyeimbangkan dirinya saat berdiri dengan dua kaki. Mobil Tesla sebetulnya cuma superkomputer yang diberi roda. Jadi, bisa dibilang perusahaannya bergerak dalam produksi robot, bahkan sebelum Tesla Bot itu diperkenalkan. Tinggi robot ini hampir 180 cm, beratnya 57 kg, dan wajahnya berupa layar. Kita akan gampang banget menyalipnya karena kecepatan geraknya cuma 8 km per jam. Meski beban maksimal yang bisa terbawa cuma 20 kg, daya angkat Tesla Bot sekitar 68 kg. Jadi, robot ini akan bisa mindahin sofa tanpa mengalami cedera punggung. Karena mekanisme AI dipengaruhi oleh proses pembelajaran, ia juga mungkin akan jago dalam menjalankan tugas-tugas kecil, seperti mengamati jenis barang yang perlu dipilih saat belanja, lalu memasukkannya ke keranjang. Nyari tahu merek susu kesukaanmu, atau memasukkan buah dan sayuran segar. Robot ini juga mungkin mampu melakukan pembayaran di kasir dan tahu nominalnya. Untuk tugas-tugas di rumah, robot ini mungkin akan bisa nyuci piring dan beres-beres rumah tanpa mecahin perabot atau salah naruh barang. Mobil Tesla juga akan berada di ekosistem software yang sama dengan semua produk Tesla. Jadi pemiliknya bisa dapat update dari mobil dengan memanfaatkan bot sebagai sekretaris pribadi.
Beberapa negara telah mengadopsi sistem operasi AI untuk mengangkat telepon. Mereka bisa menjawab telepon dan ngobrol dengan agen AI yang bisa membantu mengatasi masalah. Teknologi ini bisa melayani ribuan penelepon sehingga mereka nggak perlu nunggu berjam-jam untuk terhubung ke agen manusia. AI juga belajar dari percakapan di setiap panggilan, kemudian menggabungkannya menjadi teks biasa agar bisa berkomunikasi dan membantu manusia. Begitupun dengan chatbot yang nggak kalah berguna dalam mengumpulkan data untuk membantu kebutuhan kita. Jadi, Tesla Bot bisa mempelajari hal-hal yang mengusik penggunanya atau yang bikin mereka senang maupun sedih. Mereka juga mungkin bisa ngobrol bareng seperti teman ngerumpi beneran. Berdasarkan sistem pembelajaran AI, Tesla Bot bisa menyesuaikan gestur dan gerakan spesifik yang mirip dengan manusia tanpa kita sadari. Investor yang tahu hal ini pasti akan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk merealisasikannya. Tapi robot pembelajaran humanoid juga punya banyak kekurangan. Keberadaannya bisa mengancam keamanan siber karena robot ini bisa mengakses semua data dan kode rekening bank serta informasi sensitif lainnya. Penjahat siber bisa saja memodifikasi bot ini agar geraknya lebih cepat atau biar bisa mengangkat benda yang lebih berat. Pemberian kekuatan seperti ini bisa menjadi bumerang dan malah membahayakan manusia yang ada di dekatnya. Meskipun niatnya baik, respon robot ini bisa aja berlainan dan menimbulkan banyak masalah. Banyak software Tesla mengandalkan perilaku manusia dan lingkungannya. Kalau kamu mengutak-atik robot ini, akibatnya bisa fatal. Elon Musk sendiri malah ngebayangin kalau manusia bisa berbaur dengan robot di masa depan. Di dunia manusia robot seperti ini, teknologi akan jadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Bot bisa aja menjadi koloni pertama yang nantinya ada di Mars. Setelah bot mampu merespon manusia dan bikin keputusan sendiri, ia juga bisa melakukan ekspedisi non-manusia, kemudian mendarat di planet lain. SpaceX, perusahaan lain yang didirikan oleh Musk, berambisi untuk membawa manusia ke bulan, lalu mengirimkannya menuju planet merah. Bot ini bisa mendarat di bulan tanpa membahayakan nyawa manusia, serta mampu mengurus dirinya sendiri dengan langsung bekerja. Sejumlah bot dibuat untuk melakukan tugas khusus seperti menerbangkan roket, menjalankan tugas teknis, atau mempelajari ekosistem di Mars sebagai ilmuwan. Manusia sudah punya robot penjelajah yang bisa mengamati permukaan Mars sambil menjepret foto indahnya. Gak cukup sampai di situ sih, robot ini kemungkinan bisa meniru manusia saat berjalan di permukaan Mars sebelum manusia pertama didaratkan di sana. Dia bisa merekam sensasinya, kemudian mengirimkan hasilnya ke bumi agar ilmuwan bisa menganalisis isinya, lalu mengirimkan manusia ke sana. Robot ini akan memulai konstruksi bangunan yang nantinya ditempati manusia, serta menciptakan ekosistemnya. Setelah semua konstruksinya selesai, manusia sudah dalam perjalanan menuju Mars untuk memulai hidup baru. Bot ini bisa berjalan di tempat terbuka dan melakukan kerja fisik untuk membangun fondasi, termasuk juga mengendalikan mesin impor untuk menggali tanah. Kendaraan yang nantinya dipakai di Mars bisa melaju lebih ngebut daripada kendaraan di bumi. Teknologinya juga sangat maju, hingga sensasinya mirip-mirip seperti hidup di bumi. Di pabrik, robot ini nggak dirancang dalam bentuk manusia yang mengoperasikan mesin dan merakit produk, melainkan cuma punya tugas khusus. Pasti aneh kan kalau kita nyebut robot humanoid yang bisa mengendarai mobil sebagai mobil dengan kemudi otomatis? Di Mars akan ada mobil canggih seperti mobil Tesla yang kita tahu saat ini. Begitupun dengan robot humanoid yang mengoperasikan mesin pabrik. Lengan robot di pabrik bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, robot yang akan mendarat di Mars kemungkinan akan dirancang untuk menjalankan tugas khusus. Robot yang jago menggali mungkin akan mirip bulldozer, skalanya aja yang berbeda. Sama halnya dengan robot yang bisa terbang ke Mars. Robot ini pasti akan dirancang khusus agar bisa terbang. Tesla telah menggemparkan publik dengan membocorkan info soal bot ini. Selagi nunggu perkembangan selanjutnya, publik sudah heboh membahasnya, membagikan artikelnya, serta memperlihatkan video-video robot ini yang sedang meliuk-liuk. Saat ini tahun 2045, kamu tiba di bandara dan wajahmu langsung di-scan dengan alat biometrik pengganti kartu identitas dan boarding pass. Sambil mengambil kopermu, si robot baik mulai mengantarmu ke pintu boarding. Kamu belanja di toko bebas bea dalam realitas virtual, kemudian ngantri untuk naik ke pesawat Flying V.
Kamu juga udah nentuin kursi favoritmu di kabin kedua? Di dalamnya kamu bisa milih kursi atau tempat tidur meski kamu berada di kelas ekonomi. Kakimu terus melangkah melewati kursi yang diduduki rombongan. Di situ, para teman dan kolega bisa ngobrol berhadap-hadapan sambil ngebahas berbagai hal. Tapi kali ini, kamu akan menempuh perjalanan panjang, jadi kamu perlu milih tempat tidur untuk sampai di destinasimu. Dengan Flying V, kamu nggak bisa milih tempat duduk di dekat jendela karena semua penumpang berada di dalam sayap. Bagian kargo dan tangki bahan bakar juga ada di situ. Pesawat ini kelihatan mirip mata panah dengan dua sayap panjang berbentuk V. Kabin ovalnya diberi tekanan dan memiliki desain yang aerodinamis. Semua yang ada di dalam pesawat juga dibuat seringan mungkin untuk menghemat bahan bakar. Ide pesawat revolusioner ini dicetuskan oleh mahasiswa yang lagi ngerjain tesis di Technical University Berlin, kemudian dikembangkan lagi di Delft Technical University Belanda. Didukung oleh KLM Royal Dutch Airlines, mereka berupaya membuat penerbangan jarak jauh ramah lingkungan. Karakteristik Flying V ini mirip banget kayak pesawat tercanggih Airbus A350 per 2021. Si burung besi bisa mengangkut 314 penumpang dan memuat kargo seluas 158 meter persegi. Bodinya memang lebih kecil dan lebih pendek dari A350, tapi rentang sayapnya kurang lebih sama, yaitu sepanjang 65 meter atau sedikit lebih panjang dari tinggi Menara Pisa. Jadi pesawat ini bisa muat di dalam gerbang, landasan pacu, dan hanggar bandara di seluruh dunia. Area permukaan inflow-nya juga lebih sedikit sehingga mengurangi resistansi. Dengan resistansi yang lebih kecil, bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama juga bisa dipangkas. Bahkan angkanya bisa sampai 20% lebih kecil dari Airbus A350. Dan plusnya lagi, KLM berencana mau bikin pesawat ini benar-benar bebas emisi dengan turbofan bertenaga listrik. Mereka juga yakin bisa menekan biaya produksi dalam angka kecil dibandingkan dengan desain baru dan efisien yang dilengkapi dengan komponen unik. Para ahli telah menguji model pesawat baru berskala 3 meter 22 kg pada Juli 2020. Dengan kendali jarak jauh, pesawat ini berhasil lepas landas pada kecepatan yang lumayan rendah, tapi pendaratannya tersendat. Berarti masih ada PR yang harus diselesaikan agar semua penumpang bisa ngerasa nyaman dalam penerbangan di masa depan, termasuk juga mereka yang duduk di dekat jendela. Airbus telah mencurahkan waktunya selama berbulan-bulan untuk menguji pesawat lain dengan bentuk unik. Lebarnya cuma 3 meter atau 1/4 kali lebih panjang dari mobil Volkswagen. Pesawat mirip baji terbang ini menjadi gebrakan baru di industri penerbangan karena mampu meningkatkan kinerja lingkungan. Mereka yakin Maverick yang dikontrol dari jarak jauh dan bersayap campuran ini memiliki potensi besar. Badan pesawat biasa sebetulnya cuma menambah beban dan harus dipasangi sayap besar supaya tetap mengudara. Dengan desain baru, seluruh rangka pesawat bisa memberi daya angkat sehingga pesawat bisa lebih ringan dan lebih kecil, tapi tetap mampu mengangkut beban yang sama. Meski demikian, ada kendala yang mungkin muncul. Maverick bisa masuk ke dalam dan meninggalkan pesawat. Bagian tengahnya yang lebar bisa memperlambat pesawat, sehingga penumpang di tengah kabin akan jauh dari pintu darurat kalau mereka perlu segera keluar. Tapi dengan bentuk begini, ruang kaki mereka jadi lebar dan lorongnya lebih besar. Penemuan Airbus lainnya bernama XL Airplane yang dilengkapi dengan tangki bahan bakar ketiga untuk menempuh perjalanan selama 10 jam non-stop tanpa perlu mengisi bahan bakar atau kurang lebih sejauh 8.700 km. Berarti pesawat ini bisa terbang sampai 1.600 km lebih jauh dari model pesawat berbadan kecil lain. Boeing telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggarap konsep revolusionernya sendiri yang mereka sebut dengan Transonic Thrust Bracewing. Pesawat ini punya sayap lipat sepanjang 50 meter yang pastinya lebih panjang dari pesawat komersial biasa. Berkat tiang penopang pesawat yang menahan sayap super tipis plus panjang ini, semuanya bisa terwujud. Pesawat juga lebih aerodinamis dan bisa menambah kecepatan jelajahnya hingga sengebut pesawat jet. Desain baru ini mampu menghabiskan bahan bakar 9% lebih sedikit daripada biasanya. Bahkan pesawatnya bisa mengudara cuma dengan daya baterai selama penerbangan jarak dekat dan sebagiannya lagi menggunakan daya listrik untuk mendapatkan daya dorong agar si burung besi bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Jadi, penggunaan bahan bakar dan hibrida baterai listrik bisa bikin penerbangannya jadi lebih murah.
Perusahaan startup Boom yang bermarkas di Denver berupaya memproduksi jet supersonik sipil pertama setelah Concorde runtuh hampir 20 tahun silam. Mereka bermitra dengan Rolls-Royce untuk mengembangkan mesin pesawat di masa depan. Pesawat ini akan terbang sengebut 2 kali kecepatan suara dan melambat di atas daratan, tapi masih bisa dipakai untuk membawa penumpang dari pesisir timur Amerika Serikat ke London atau dari pesisir barat ke Asia 2 kali lebih cepat. Mereka menjanjikan biaya perjalanan yang gak begitu mahal dari tiket kelas bisnis biasa dengan bonus jendela besar untuk semua penumpang. Boeing merancang jet bermesin ganda terbesar di dunia untuk rute internasional jarak jauh bernama Boeing 777X. Pesawat ini diprediksi bisa mengangkut 384 sampai 426 penumpang dan dilengkapi dengan sayap lipat yang unik. Boeing 777X ini juga bisa melengkung pada sudut yang pas untuk menyesuaikan bodi jumbonya dengan ruang sempit di dalam bandara. Kabinnya juga lebih luas, jendelanya bisa redup, dan ruang di atas kabin jauh lebih besar. Sejumlah desainer dan insinyur pesawat telah bereksperimen dengan konsep pesawat tanpa jendela. Salah satunya yaitu Ixion. Pesawat ini punya dinding kabin berlayar high definition fleksibel yang mampu menampilkan video tentang kondisi di luar pesawat sejauh 360 derajat secara real time. Dan gambarnya akan ditangkap dengan 2 kamera yang terpasang di sayap jet. Layar ini dibuat bertegangan rendah dan ditenagai panel surya di atas pesawat. Mereka juga bisa menggunakan teknologi parallax untuk membagi layar supaya penumpang bisa melihat tampilan lain secara bersamaan. 2 strip di sepanjang badan jet bisa menyesuaikan AC dan lampu kabin, dan jet pribadi tanpa jendela di masa depan ini akan punya layar high definition yang diprogram sendiri oleh para penumpang dengan ponsel. Jadi mereka bisa nentuin video yang mau dilihat di setiap sisi jet. Pesawat tanpa jendela akan lebih ringan sehingga desain interiornya lebih fleksibel. Mesinnya juga nggak terlalu bising karena bodinya terisolasi. Dengan begini, pesawat akan lebih aman tanpa lubang jendela kecuali jendela konvensional di bagian kokpit untuk si pilot. Airbus berencana mendesain ulang interior pesawatnya dengan nambahin area khusus. Di area ini, penumpang bisa melakukan berbagai aktivitas. Misalnya area untuk pertemuan bisnis, bersosialisasi, atau bermain golf dan game lainnya di realitas virtual. Layar di area sosialisasi bisa terhubung ke gadget penumpang dan mereka bisa mengontrol konten di layar sambil melakukan presentasi. Ada juga zona revitalisasi, penumpang bisa duduk santuy di kursi pintar yang nyediain berbagai kenyamanan dari pijat mekanik hingga aromaterapi. Akan ada juga banyak pesawat yang dilengkapi dengan kabin tidur pribadi, shower, area bar, dan zona spa lengkap di dalam kabin. Airbus berencana membuat tempat tidur di ruang kargo untuk penumpang kelas ekonomi. Modul penumpang ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama seperti kontainer kargo. Maskapai penerbangan bisa memuat penumpang di atas modul untuk penerbangan jarak jauh, dan penumpang bisa duduk di luar modul dalam penerbangan jarak dekat atau saat mereka memerlukan ruang kargo tambahan. Modul ini akan kelihatan seperti kamar hostel mewah, semua permukaannya berwarna putih kinclong, dan salah satu sisinya diberi tirai untuk menjaga privasi. Tiap kamar tidurnya bisa ditempati penumpang kelas ekonomi dengan biaya di bawah harga tiket kelas bisnis. Mereka bisa rebahan di situ kapan aja, kecuali saat lepas landas dan mendarat, dan mereka juga bisa memakainya selama setengah kali penerbangan. Pesawat besar sudah dilengkapi dengan ranjang bertingkat di lantai bawah untuk para anggota kru agar mereka bisa beristirahat dalam penerbangan jarak jauh. Mereka juga bisa menggunakan ruang kargo sebagai lounge, ruang konferensi, suite kesehatan, dan area bermain untuk penumpang cilik di masa depan. Modul yang bisa ditukar akan menggantikan kursi biasa, dan beberapa maskapai penerbangan tengah bereksperimen dengan program Meet and Seat. Nantinya, penumpang bisa saling berbagi profil medsos selama penerbangan, dan mereka juga bisa milih penumpang lain yang duduk di sebelah mereka karena alasan profesional, minat pribadi, atau karena suka aja. Opsi ini juga bisa nular ke maskapai lain dalam waktu dekat. Bzzz, alarm berbunyi. Harinya sudah tiba. Aku akan membiarkan AI mengendalikan seluruh aktivitasku, tapi untuk 1 hari saja. Yuk kita lihat apakah bot ini bisa membantuku melalui hari ini dengan baik. Aku mengambil laptop, membuka ChatGPT, dan mengetikkan pertanyaan paling penting yang bisa ditanyakan manusia kepada AI di pagi hari. Sebaiknya aku sarapan apa hari ini? Chatbot mengatakan,
Selamat pagi, bagaimana kalau telur orak-arik dengan roti panggang dan irisan alpukat? Atau kalau ingin sesuatu yang manis, kamu bisa membuat pancake atau waffle dengan buah segar dan sirup. Pilihan lainnya bisa berupa breakfast burrito dengan isi telur orak-arik, keju dan daging atau sayuran pilihanmu. Semoga itu membantu. Si makhluk artifisial yang bicara denganku ini cukup baik dan menu yang disarankan lumayan enak. Tapi aku tetap meminum secangkir kopi seperti biasa dan mengabaikan saran dari chatbot. Lagi pula siapa yang punya waktu untuk memasak semua makanan lezat itu di pagi hari? Aku menggosok gigi, mandi, dan sekarang harus memilih pakaian untuk dikenakan. Chatbot, aku butuh bantuanmu. Apa ya yang harus kupakai hari ini? Itu tergantung rencana kegiatanmu hari ini dan cuacanya. Kalau di luar panas, sebaiknya kenakan pakaian yang ringan dan mudah menyerap keringat seperti celana pendek dan kaos. Kalau cuacanya sejuk, kamu bisa memakai celana jeans dan sweater. Jika ada acara atau kegiatan khusus yang sudah direncanakan, sebaiknya sesuaikan pakaiannya. Yang terpenting, pakailah apa saja yang membuatmu merasa nyaman dan percaya diri. Ya, itu masuk akal sih, tapi nggak cukup membantu. Ngomong-ngomong, cuaca hari ini sangat bagus dan rasanya aku nggak ingin bekerja hari ini. Hei, mungkin aku bisa bolos kerja hari ini. Gimana menurutmu, GPT? Sebagai model bahasa AI, aku tidak punya akses ke jadwal kerja atau tanggung jawabmu. Sebaiknya tanyakan kepada atasan atau supervisormu untuk mengetahui apakah kamu harus masuk kerja hari ini. Itu membosankan. Chatbot ini seperti ibuku aja yang selalu mengucapkan hal yang sama. Hanya saja ibuku bukan model bahasa AI. Oke deh chatbot, mungkin paling enggak kamu bisa mengarang alasan yang bagus untuk disampaikan ke atasanku. Maaf, tetapi sebagai model bahasa AI, aku tidak bisa membantumu mengarang kebohongan untuk disampaikan kepada atasanmu. Sangatlah penting untuk jujur kepada atasan dan menyampaikan perubahan apapun terkait kehadiran atau jadwal kerjamu sesegera mungkin. Apabila kamu perlu absen, sebaiknya sampaikan dengan jujur dan berikan alasan yang valid untuk ketidakhadiranmu. Chatbot ini seperti anak-anak yang membosankan di sekolah. Terserahlah. Iya, GPT berguna kalau kamu punya pertanyaan konkret, bukan pertanyaan retoris. Chatbot ini bisa memberimu resep masakan enak, membantumu mengerjakan PR, atau bahkan proyek pekerjaanmu. Tapi begitu mulai berbicara dengan chatbot seolah ia manusia sungguhan, ia akan mengatakan sebagai model bahasa AI dan semua keseruannya pun lenyap. Aku nggak menyangka kalau chatbot ini bakal membosankan.